Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya nikmat panjang umur. Karena hari ini Jumat terakhir kita berada di penghujung tahun 2022. Karena Jumat depan kita sudah berada dan memasuki tahun yang baru, yakni tahun 2023. Sholawat dan salam senantiasa semoga Allah curah limpahkan, Allah sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, mari selalu kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. Dan tentunya salah satu ketakwaan kita, salah satunya yakni sholat yang kita lakukan pada saat ini, yang Allah wajibkan seminggu sekali selain yang fardu, yang 5 waktu, yakni sholat Jumat seperti saat ini. Dan tentunya sholat yang kita lakukan, sholat yang kita kerjakan, harusnya dan hendaklah bisa berpengaruh kepada diri kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sholat itu, kata seorang ulama fiqih, di mana dari huruf-huruf sholat itu bisa berpengaruh kepada orang yang melakukan sholat dengan khusyuk, dengan ikhlas, dan dengan penuh penghayatan, memahami dan mengerti daripada sholat yang ia lakukan. Apabila seseorang yang rajin sholat, gemar sholat, suka sholat, tetapi ia belum bisa merubah dirinya dan kehidupan serta akhlak pribadinya dalam mengaruhi kehidupan sehari-harinya, maka sholat itu kurang begitu bermanfaat bagi dirinya. Karena dari huruf sholat itu yang pertama huruf shod, tadullu ala sidqul qawli, jujur ucapan. Orang yang sholat, hendaklah sholat itu bisa mempengaruhi dirinya. Orang yang sholat hendaklah ia berkata jujur. Karena pengaruh dari sholat itu, ia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila ia berkata dusta, berkata bohong kepada sesamanya. Maka sholat itu mempengaruhi dirinya. Huruf yang pertama adalah sidqul qawli, jujurnya ucapan, benarnya ucapan. Kecuali berbohong yang dibenarkan, ada 3 perkara. Ketika seorang muslim ditangkap oleh musuh dan dia menyelamatkan sahabat-sahabatnya, maka ia berkata bohong kepada orang-orang non-muslim, maka berbohongnya itu masih dibenarkan. Yang kedua, berbohong li islahi bainan nas, untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai, maka kebohongannya
tidak menjadikan dosa baginya. Kemudian yang ketiga, bohongnya ia kepada istrinya ketika istrinya berdandan dan lain sebagainya untuk menyenangi istrinya, maka ia berkata bohong, maka bohongnya masih dibenarkan dalam syariat agama. Kemudian yang kedua, huruf sholat itu yakni huruf lam. Lam ini layinul qalbi, lembut hatinya. Orang yang suka sholat, maka hatinya hendaklah merasa lembut. Hendaklah hatinya itu lembut, tidak keras hati, tidak egois, tidak mau menang sendiri. Dan orang yang hatinya lembut, mudah dan menerima ketika ia bersalah dan ia mengakui kesalahannya, dan ia menerima ketika dinasihati dengan agama yang baik dan benar, maka ia pun mengakui bahwa itu ia sudah melakukan kesalahan. Dan orang yang lembut hatinya tentunya banyak bersedih, banyak memikirkan kesalahan-kesalahan, dan banyak niat ingin membantu kepada sesamanya. Itulah orang yang hatinya lembut. Kemudian yang ketiga, huruf daripada kalimat sholat atau lafaz sholat itu huruf alif, yakni tadulu alal ulfah, yang menunjukkan orang yang suka sholat hendaklah ia berpengaruh kepada dirinya sehari-harinya, ia punya cinta dan kasih sayang kepada sesamanya. Dan hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di muka bumi oleh kalian, maka akan sayang kepada kalian seluruh makhluk yang ada di langit-langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang harus kita sayangi di atas muka bumi ini? Yang pertama manusia. Seluruh manusia harus kita sayangi kepada mereka. Yang kedua hewan atau binatang. Dan yang ketiga tumbuh-tumbuhan. Mereka itu adalah semuanya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita memiliki rasa sayang kepada mereka, manusia, tak pandang bulu, tak pandang kasta, tak pandang suku, bangsa, agama dan sebagainya, tapi kita menyayangi mereka, maka kita akan disayang oleh makhluk Allah di langit, yakni para malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hewan dan binatang. Yang ketiga adalah tumbuh-tumbuhan. Itu huruf yang ketiga, yakni alif. Kemudian yang keempat, orang yang sholat berpengaruh kepada dari huruf sholat itu sendiri yang terakhir adalah huruf ta, yakni tarkul ma'asi. Orang yang rajin sholat hendaklah ia bisa meninggalkan segala perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang bersifat menjadikan ia memperbanyak dosa, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Dosa terhadap Allah langsung, yakni meninggalkan perintah Allah, atau dosa terhadap sesama, yakni berbuat zalim kepada sesama, seperti membunuh, mencaci maki, memfitnah dan lain sebagainya. Karena larangan kita sebagai seorang muslim, Rasulullah menegaskan kepada kita, sibabul muslim, sibabul mu'min, fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim, mencaci maki seorang mukmin adalah perbuatan orang-orang yang fasik, dan membunuh seorang mukmin, membunuh seorang muslim adalah perbuatan orang-orang kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang terhormat, marilah kita tingkatkan akhlak dan kepribadian kita sehari-hari. Karena pengaruh sholat yang kita lakukan hendaklah itu berdampak positif bagi kehidupan kita. Dan bahkan Rasulullah mengatakan, siapa orang yang suka sholat, siapa orang yang sudah gemar melakukan sholat, tapi sholatnya tidak mencegahnya daripada perbuatan keji dan munkar, lam yajdad minallahi illa bu'da. Tidaklah bertambah ia dengan Allah kedekatannya, kecuali semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang suka sholat, kalau ia masih mau melakukan perbuatan maksiat dan dosa, berarti hakikat dan sebenarnya ia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sholatnya itu sah menurut ilmu fikih, asal tidak membatalkan hal-hal yang membatalkan dan melanggarkan daripada sholat itu sendiri, tetapi sholatnya kurang bermanfaat.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita syukuri nikmat panjang umur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena saat ini di penghujung tahun ini Allah masih berikan kepada kita nikmat panjang umur dan kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan dengan pergantian tahun baru Miladiah atau tahun baru Masehi, kita hendaklah bertadabbur, menengok ke belakang apa saja yang sudah kita lakukan, apa saja yang sudah kita perbuat. Apakah lebih banyak maksiatnya? Apakah lebih banyak perbuatan dosanya? Apakah lebih banyak kita lalainya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah syukur-syukur lebih banyak taatnya, ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan bertambahnya umur, bergantian tahun dari yang lama ke tahun yang baru, hakikatnya berkuranglah jatah hidup kita di alam dunia ini. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan dengan pergantian tahun baru ini yang akan kita hadapi, yakni hendaklah kita bertafakur, merenung sesaat, merencanakan punya program apa ke depan yang kita lakukan. Hendaklah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ekonomi kita tingkatkan, dan sosial kita kepada sesama hendaklah kita tingkatkan. Kita hendaklah mau dan saling membantu kepada sesama kita. Semoga taufik dan hidayah selalu menyertai kita. Tahun yang akan kita hadapi ke depan jauh lebih baik dari tahun yang akan kita tinggalkan ini. Dan semoga musibah, bencana, balahi, penyakit, apapun yang tidak enak, tentunya semoga kita berharap kepada Allah, Allah jauhkan dari kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal aflaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi makarimil akhlaq wa mahasini sifat wa ala alihi wa sahbihi la yaumit talaq. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin Allahumma amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asakiral muwahhidin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن